Selamat pagi, senang sekali bisa kembali di tempat ini. Ini yang depan kenapa sepi? Duduknya di belakang semua. Jadi ya karena yang di depan sepi ya, jadi nanti terpaksa saya harus jalan-jalan ke depan. Okay, let us pray. Father, we thank you for today, for everything that you have given to us today. We believe this is the day that you have created specially for every single one of us. Thank you, Father, so that we can gather right here, right now, in this place, in the very good condition. Thank you, Father. And we pray, Holy Spirit, you manifest yourself in the spirit of wisdom and understanding so that we can understand even the things that we have never heard before. Thank you, Father. Let your name be glorified always in our lives. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Glory to God. Yes, saudara-saudara, kita minggu lalu sudah merayakan Paskah. Sebelumnya adalah Good Friday. Setahun sekali, saudara. Good Friday, setahun sekali Paskah. Nah, pertanyaannya habis itu apa? Begitu, kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia, dia mati. Dari Sunday School pasti semua juga udah diajarin. Kenapa Yesus harus datang ke dunia, kenapa Yesus harus mati? Kalau saudara tanya, bahkan anak Sunday School, mereka semua bisa menjawab dengan lancar. Ya untuk menghapus dosa kita. Ada yang bilang untuk menebus dosa kita. Sebetulnya itu tidak sama. Karena kalau menghapus tinggal di-erase. Tapi kalau menebus harus dibayar. Ya, beda ya saudara. Jadi sebetulnya yang lebih tepat adalah untuk menebus. Karena itu bagi kita gratis tapi tidak bagi Tuhan. Dia harus membayar dengan sangat mahal. Mengorbankan anaknya. Tentunya di antara kita nggak ada yang rela anaknya dikorbankan untuk menutupi kesalahan orang lain. Tapi dia melakukan. Nah, itu minggu lalu. Nah pertanyaannya apa? Oke, kita bersuka cita Yesus sudah datang mati buat kita. Dia berkorban untuk kita, dia bangkit lagi. Lantas what is the next? Berikutnya apa? Karena begini saudara, kita harus tahu rencana Bapa di surga. Jadi kalau boleh saya beri judul hari ini adalah The Kingdom Master Plan. Master Plan dari The Kingdom of God. Jadi kita melihat gambar keseluruhan. Kenapa Yesus harus datang? Apakah nggak bisa dia menebus dosa dari surga aja? Nggak bisa nggak sih? Kenapa harus datang turun ke bumi? Gitu. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mungkin beberapa di antara saudara mungkin sudah banyak yang tahu. Oke, dia harus mati ya. Oke, Yesus harus mati gitu loh. Kenapa matinya harus mengerikan, harus berdarah-darah? Kenapa harus disalib? Banyak cara lain mati yang lebih tanda kutip lebih enggak serem. Kenapa harus disalib dan sebagainya. Dan kita harus tahu kenapa. Karena begitu kita tahu, so we have the understanding, maka kita bisa menghargai benar-benar kenapa itu dilakukan. Sehingga pada saat kita merayakannya, kita nggak cuma happy-happy aja saudara. Jadi kita tahu bahwa penebusan itu bukan cuma supaya kita hidup enak. Selesai, dosa kita ditebus dan selesai. Kita hidup enak, mati masuk surga. Lebih dari itu saudara. Nah itu yang kita harus ingat. Cuma setahun sekali kita merayakan, kita harus ingat. Jadi ada pertanyaan adalah berikutnya apa? Oke, Yesus sudah mati lalu kita ngapain? Kita ngapain? Oke. Nah saya harus cepat saudara karena materinya banyak, so we're gonna do a bit of study. Tapi saya harus bawa saudara selalu kembali ke kitab Kejadian. Karena di situ kita bisa menemukan purpose-nya, tujuannya apa, mengapa Bapa menciptakan manusia, dan begitu kita bisa tahu kenapa engkau dan aku ada di tempat ini, kenapa kita diciptakan. Ya kita tahu. Karena kalau kita nggak pernah mikir itu, biasanya kita cuman hidup ya seperti ini saudara, day by day. Oke, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu mungkin ada waktu luang dengan keluarga, senang-senang, Minggu ke gereja selesai, begitu lagi diputar lagi Senin sampai Jumat gitu terus tanpa memikirkan sebenarnya Tuhan maunya apa untuk hidupku. Gitu. Apakah ya pokoknya I just have to make a living and that's it. Apa seperti itu saja? Dia punya rencana apa? Atas engkau, each every one of you. Kalau saudara tahu the master plan kenapa dia menciptakan manusia, saudara akan bisa lebih menghargai. Oke, let's go to Genesis 1:26. Ya. Ayat ini akan selalu berulang ya. Genesis 1:26. Boleh ditampilkan di sini? Ada. Oke, 2 tahun lalu saya pernah share ini, 2 tahun. Ya. Nah ini yang bahasa Indonesia, saudara boleh ikuti yang bahasa Indonesia tapi karena sedikit beda. Jadi maaf saya harus menggunakan yang versi bahasa Inggris. King James please. Nah silakan saudara ikuti dengan versi saudara masing-masing yang bahasa Indonesia tapi karena sedikit beda. Kadangkala terdapat perbedaan di dalam translation. Tidak salah, cuman mungkin kurang akurat karena keterbatasan kemampuan kosakata di dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan
the true meaning, maksud aslinya dari ayat ini apa. Alright, and God said, saudara tahu pada saat Allah Bapa mau menciptakan, dia selalu ngomong. Dia selalu ngomong. Mau menciptakan ikan, dia ngomong, biarkan air ini, biarlah air ini. Jadi kayaknya ngomongnya sama air. Dia menciptakan segala hewan dan binatang melata, dia ngomong sama tanah. Tapi pada saat dia mau menciptakan manusia, dia ngomong sama dirinya sendiri. Ya, let God said, and God said, let us make man in our image. Stop sampai situ dulu. Let us, sekali lagi tolong garis bawahi, let us. Berarti dia berbicara dengan dirinya sendiri, gambarkan Father, the Son, and Holy Spirit. Dan tentunya pada saat itu namanya belum the Son. Yesus namanya belum the Son karena dia berposisi sebagai the Son pada saat dia sudah turun ke dunia. Sebelumnya namanya dia apa? The Word. Kalau saudara baca Yohanes 1 ayat 1. Jesus was the Word. Let us, nah ini saya selalu ulang terus. Let us make man in our image. After our likeness. Dua hal, image and likeness. Pertama kali saudara, itu dua hal yang berbeda. Dia menciptakan sesuai dengan gambaran dia. Maksudnya adalah DNA-nya sama. Kelakuannya sama, karakternya sama. Pola pikirnya sama, jadi dia memfotokopi dirinya. Lalu di sini ada kata after our likeness. Maksudnya apa? Fungsinya juga sama. Nah sampai sini harusnya kita sudah mulai terbuka bahwa kita diciptakan untuk berfungsi persis seperti pencipta kita. Persis saudara. According to our image and likeness. Jadi pemikiran kita, kelakuan kita, ucapan kita harus sama-sama yang bikin. Karena ini aslinya di sini. Kenapa dia mau bikin seperti ini? Dan dia tidak bicara ini pada saat dia mau bikin hewan, binatang, tumbuhan dan seterusnya. Cuman pada saat dia menciptakan manusia, beda saudara. Dan garis bawahi let us make him, oke, saya lanjut dulu ya. And let them have dominion. Garis bawah yang ini, let them have dominion over apa? Atas, biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, oke, burung di udara, segala ternak dan segala yang ada di atas bumi, segala yang merayap di atas bumi. Jadi, dia menciptakan manusia supaya manusia berkuasa atas semua yang ada di atas muka bumi. The problem is, let them have. Kalimatnya tidak bicara let us have. Let them have dominion, bukan let us have dominion. Nangkap bedanya ya? Saya harus ulang-ulang ini. Pada saat dia ngomong let them have, berarti dia bilang gini, dominion, kuasa itu mereka, ciptaan. Aku nggak ikutan. Tangkap saudara? Let them have. Ini udah diciptain manusia and then let them have dominion. Biarkan mereka berkuasa. Kalau kalimatnya seandainya saja dia ngomong let us have dominion, berarti aku akan ikutan berkuasa di bumi yang kuciptakan untuk engkau. Tapi karena kalimatnya let them have dominion, berarti apa? Ini buat kamu. Aku bikin bumi semuanya, isinya semua itu kan udah diciptain duluan baru manusia atau hari. Oke. Dan pada saat manusia diciptakan gitu saudara, ini gak pernah diralat, gak pernah diubah. Jadi fungsimu adalah engkau berkuasa. Nah ini, begitu kita lihat ada dominion, itulah kingdom, ruler, dominion. Orang yang berkuasa. Jadi dia memberikan bumi diciptakan untuk manusia. Supaya manusia itu jadi penguasa. Menjadi apa? King, raja, penguasa atas ciptaan, domain yang namanya bumi. Kingdom, king's domain. Bumi adalah domainnya. Itu buat kita saudara. Oke? Alkitab memang berkata ya bahwa kewarganegaraan kita adalah surga, kita adalah warga negara surga, Filipi 3:20. Tapi gini, jangan pengen cepat-cepat balik ke surga. Kenapa? Karena kita itu tempatnya di sini. Kewargaan kita di surga, Paulus tahu dia. Tapi kita diberi tempat, diberi kuasa untuk menjadi penguasa domain tempat yang namanya bumi. Kingdom. Oke, saya cepat di sini karena nanti akan masuk ke bagian pada saat Yesus datang. Nah ini yang pertama kali, ini the master plan dan ini tidak pernah berubah.
Nah kita tahu ceritanya, sesuatu terjadi. Ya, manusia jatuh ke dalam dosa, sesuatu terjadi. Kalau kita buka, oke, let's go to Genesis 2:17. Kejadian 2:17, secara cepat. Kejadian 2:17. Nah, saudara tahu pasti ya ceritanya, saya cepat. Semua pohon-pohon buah-buahan itu boleh kau makan, kecuali satu. Engkau pasti mati, pasti loh, pasti garis bawahnya pasti di situ. Pasti mati. Nah sayangnya pada saat ini diomongkan, disampaikan kepada manusia, iblis ada di sana. Dia dengar. Nah, kita tahu saudara, manusia jatuh. Iblis itu tidak bisa. Kenapa? Pernah kepikir gini nggak? Oke, Adam diberi kuasa dan dibagi kuasa atas seluruh bumi. Kenapa iblis tidak kenapa nggak dia bunuh aja si Adam, selesai tuh? Karena nggak bisa saudara. Dia tahu dia harus mengambil sesuatu dari manusia, tapi dia tidak bisa merebut. Maka dia harus memperdaya manusia. Sampai sekarang begitu tuh caranya si jahat itu. Karena dia tidak bisa mengambil dengan paksa. Dia hanya bisa memperdaya sehingga manusia itu menyerahkannya secara legal. Nah ini pada saat ini disampaikan tadi kalimat itu. Kalau kau makan buah itu, engkau pasti mati. Sehingga iblis di situ punya satu celah. Oh ini ada satu larangan. Jadi gampang sih iblis tuh nggak harus membujuk manusia. Kayak kamu ikut aku, kamu gini-gini. Pokoknya dia bujuk supaya engkau dan aku melanggar satu saja perintah. Just one single law. Begitu itu dilanggar, dia menang. Jadi begitu. Nah saya tanya saudara, yang diinginkan si jahat, yang diinginkan iblis itu apa? Manusia diciptakan tadi dikasih semuanya tuh. Yang diinginkan dia adalah kuasa. Dia tahu manusia diberi kuasa atas seluruh bumi. Si iblis pengen itu. Dia pengen, aku pengen itu kuasa itu. Tapi gimana caranya? Nggak bisa dapat. Direbut, nggak bisa. Dia membunuh manusia, tidak bisa. Cuman satu cara. Diperdaya. Gitu loh. Dan iblis tahu, saudara mungkin tahu, iblis itu kan tadinya malaikat terang. Tapi dia karena jatuh dalam dosa dia dibuang. Dia tahu sifatnya Tuhan. Sifatnya Tuhan apa? Psalm 138 verse 2 please. Mazmur 138 ayat 2 berkata bahwa di situ kita bisa temukan kalau ada di sini. Ya, nah. You have magnified your word above all your name. Jadi begitu God himself, perhatikan baik-baik, begitu Allah Bapa itu ngomong satu kata, dia nggak bisa cabut itu. Karena dia benar-benar meninggikan perkataannya, bahkan melebihi namanya sendiri. Jadi tadi dia udah ngomong, let them have dominion, berarti dia nggak bisa ikutan. Itu menjawab kenapa pada saat si Hawa mengulurkan tangan mau mengambil buah yang nggak boleh dimakan, itu tidak bisa dicegah sama Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah membatasi dirinya pada saat dia ngomong, engkau yang berkuasa, aku nggak ikutan. Perkataan Tuhan dikatakan dia meninggikan perkataannya, melebihi namanya. Nah nama itu bukan sekedar nama, tapi it's a being, segala karakternya, keilahiannya dia itu ada di dalam namanya. Jadi kalau dia bilang perkataanku itu melebihi, dia menghargai perkataannya melebihi namanya sendiri. Begitu dia ngomong itu mengikat seluruh alam semesta plus dia sendiri yang ngomong terikat. Nangkep gak? Ini harus tahu kita saudara. Ya. Psalm 89:34 please. Mazmur 89:34. Satu lagi. My covenant. Lihat. My covenant I will not break nor alter the thing that is gone out of my lips. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, bahkan tidak akan mengubah perkataan yang sudah keluar dari mulutku. Luar biasa kan? Jadi this is amazing. Jadi kalau kau tahu dia sudah bahkan melepaskan berkat atasmu, itu gak bisa diubah. Once you are blessed no matter what.
My goodness, how many of you believe? That is your God. That is your God. Apakah itu keluar dari perkataan dia, apapun kalimatnya, itu menjadi hukum yang mengikat segala ciptaan, termasuk mengikat dia sendiri. Dia nggak bisa langgar, dia nggak bisa cabut, jadi nggak bisa, nggak sengaja, keceplosan, nggak ada cerita gitu. Begitu keluar, itu menjadi hukum. Nah, iblis tahu. Dan iblis tahu kalau dia berhasil memperdaya manusia, Tuhan tidak akan ikut campur. Dia tahu. Gitu. Tadi bilangnya apa? Kalau engkau makan buah itu, engkau pasti mati. Di situ kata mati pertama yang engkau temukan bisa di Alkitab itu di situ. Jadi yang memperkenalkan death is God himself, bukan iblis. Tapi kematian tidak punya kuasa untuk membunuh jika manusia tersebut tidak jatuh ke dalam dosa. Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, maka kematian, death is activated. Maka Alkitab bilang apa? Upah dosa kan maut. Maut itu mati. Tapi jika tidak ada dosa, maut kan gak bisa ngapa-ngapain. Nangkap maksudnya saudara? Gitu. Maka tadi dibilang kalau kau makan buah itu kau mati. Tapi kalau kau tidak makan buah itu, kematian tidak bisa menyentuhmu. Nah sayangnya kita tahu ceritanya, si Adam makan buah itu. Sehingga titik itu, hukum itu berlaku. You shall surely die. Engkau pasti mati. Mati, manusia mati. Tapi kita tahu Adam masih bisa jalan-jalan, masih bisa ngomong. Kok gak mati secara fisik ya? Kita tahu bahwa ada sesuatu yang hilang, yaitu apa? Holy Spirit undur dari dia. Keterpisahan dengan Bapa itu sama dengan mati. Tapi saya gak bahas itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa ribuan tahun ke depan setelah kejadian ini, ada yang namanya Adam juga harus mati untuk memenuhi yang tadi. Karena si Adam habis makan buah itu, dia masih bisa jalan-jalan gak mati fisiknya. Berarti 4.000 tahun kemudian ada yang namanya the last Adam atau the second Adam, which is Jesus Christ, dia yang harus mati. Dan dia harus mati sebagai Adam. Adam artinya apa? Manusia. Itu menjelaskan kenapa dia nggak bisa dari surga melakukan penebusan. Dia harus turun jadi manusia. Karena manusia yang diciptakan pertama jatuh, maka dia harus menggantiin jadi manusia. Untuk merestore everything. Jadi apapun yang dilakukan Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya di bumi, dia hidup 33,5 tahun, itu adalah untuk merestore, memulihkan segala yang berantakan, planning yang berantakan gara-gara the first Adam. Itu master plan, saudara. Master plan. Nah ada banyak, kenapa harus nunggu 4.000 tahun, lama banget dari ini. Coba bayangkan kalau 40 hari aja Alkitab kita tipis, saudara. 4.000 tahun Bapak harus menunggu sampai 4.000 tahun. Baru ibaratnya di surga nih, lama banget nih kapan nih turun, nih udah siap-siap Yesus mau turun, ntar dulu. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4.000 tahun, come on, 4.000 tahun baru Yesus turun. Sampai waktunya genap. 4.000 tahun loh. Dari kejadian ini 4.000 tahun. Dia turun harus jadi manusia untuk membereskan apa yang rusak, apa yang hilang gara-gara Adam. Pernah kepikir gak begitu Adam jatuh, Allah Bapa gampang, oke ambil tanah lagi, saya bikin yang baru, kan bisa toh. Enggak, dia enggak lakukan itu. Kenapa? Karena dia udah ngomong. Gitu loh. Yang ini nanti akan ada Adam lagi. Secara legal juga. Jadi penebusan itu adalah yang dilakukan Yesus itu adalah untuk merestore semua yang hilang. Pertanyaannya apa yang hilang? The kingdom hilang. Kuasanya si Adam itu kan hilang toh. Betul tuh, pindah ke another kingdom. Apa itu namanya? Kingdom of darkness. Si iblis. Pindah saudara, pindah. Manusia tidak punya kuasa pada saat itu. Karena pindah. Nah itu yang mau dikembaliin sama Yesus. Gitu. Yang hilang itu. Jadi saudara harus nangkap gambaran sepenuhnya. Saat Bapa menciptakan manusia, dia itu menciptakan manusia, ingat ya, mirip persis sama dia. Makanya harus dikasih rohnya.
Gak bisa cuman manusia dibikin hidup, bisa tanpa rohnya, bisa. Tapi dia kasih rohnya sendiri, Kejadian 2 ayat 7. Tidak dia berikan rohnya kepada semua ciptaan, cuma kepada manusia. Kenapa? Karena itu mirip sama dia. Gitu. Hanya dengan demikian maka manusia yang diciptakan bisa melakukan fungsi sama seperti penciptanya. Karena rohnya juga sama. Kasih, nih kamu persis sama aku. Tapi kita tahu ceritanya Adam jatuh, maka tanda kutip berantakan planningnya. Sampai harus ada another Adam 4000 tahun kemudian datang membereskan semuanya. Jadi ingat apa yang hilang? Kingdom. Kingdom itu apa? Pemerintahan. Rulership. Pemerintahan manusia. Kuasa yang diberikan kepada manusia itu hilang. Oke, nah sekarang kita masuk ke zaman Yesus. 4000 tahun kemudian, fast forward 4000 tahun. Yesus datang. Nah saudara tahu Yesus datang tuh dia kingdom mindset. Dia ngomongnya kingdom, kingdom and kingdom. Bayangkan dia datang di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak seperti kita pada saat ini. Kita nggak ada tekanan, tanda kutip. Maksudnya kita tidak berada di bawah penjajahan. Dia datang ke atas dunia. Itu bangsa Israel itu sedang dijajah Romawi. Tiba-tiba dia datang dengan gampangnya dia bilang, aku bawa kingdom. Maksudnya apa? Mereka sedang dalam penjajahan. Nangkep gak? Orang hidup dalam penjajahan itu gak enak tentunya. Karena ada banyak batasan-batasan. Mereka tidak free hidupnya. In bondage. Ya, berat hidup mereka itu berat saudara. Contohnya kayak teks, mereka harus bayar pajak kepada Romawi. Banyak hukum-hukum Romawi yang mereka harus ikuti. Mereka menantikan seorang pembebas. Mereka tahu ada yang akan membebaskan mereka. Tiba-tiba datang seorang, bukan dengan pakaian yang luar biasa, naik kuda seperti pahlawan. Enggak, tukang kayu datang. Tiba-tiba dari sebuah kota kecil tukang kayu ngaku-ngaku, I am a king. Dipercaya enggak kira-kira? Enggak. Karena yang dinantikan seorang pahlawan yang gagah perkasa untuk membebaskan seluruh bangsa Israel dari perbudakan Roma. Yang datang tukang kayu. Coba bayangin. Tapi dia mindsetnya kingdom. Nah saya jelaskan sedikit kingdom. Sulit dipahami bagi kita apa itu kingdom. Kalau saudara bicara tentang kingdom, kingdom itu kerajaan. Negara, pemerintahan yang dipimpin king, raja. Kerajaan adalah pemerintahan yang dipimpin raja. Nah karena kita tidak hidup di dalam sebuah kingdom secara nyata, contohnya, saudara di Indonesia. Indonesia itu bukan kerajaan. Indonesia itu republik. Pemimpinnya bukan raja atau apa? Presiden. Kita di Australia juga demikian, bukan kingdom. Pemimpinnya apa? Perdana Menteri. Gak ada raja di sini, gak ada. Nah bedanya yang namanya kingdom atau kerajaan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Kalau di kingdom itu mutlak, kekuasaan mutlak. Si raja, king, rajanya itu punya kekuasaan mutlak. Mutlak itu tidak ada batasan. Segala sesuatu yang ada di dalam kerajaan tersebut miliknya. Nangkep saudara ya? Presiden gak bisa gitu, gak bisa sembarangan. Kalau raja itu mutlak, tanah semuanya itu milik raja. Segala kekayaan alam apapun, natural resources itu milik raja. Hukum yang berlaku di negara itu dikeluarkan oleh raja dengan ngomong doang, menjadi undang-undang, menjadi law, menjadi hukum yang mengikat. One single person, kuasa mutlak. Makanya di dalam kerajaan tidak pernah ada pemilu, saudara, nggak ada. Nggak ada cerita, oke udah berapa lama rajanya kita bikin pemilu untuk menggantikan raja. Nggak ada, raja seumur hidup. Presiden tidak. Itu bedanya, ya. Presiden itu tidak bisa sewenang-wenang membuat sebuah keputusan kalau dia mau memberikan sesuatu, dia menyukai seorang warga negara lalu dia membuat keputusan untuk memberikan sesuatu, katakanlah imbalan kepada orang tersebut. Apapun yang dilakukan, katakanlah keputusan presiden itu harus sudah diatur di dalam undang-undang. Dia nggak bisa sewenang-wenang. But king is different. Dia bisa ngapain aja, dia bisa ngambil dari sini terus dikasih kemari. Itu namanya favor. Nangkep saudara? Itu king. Dia bisa ngambil dari sini, kasih kemari. Terserah dia. Maka saudara bisa bayangkan waktu Bapa sama Abraham. Abraham sini, Abraham. Coba kamu lihat dari utara ke selatan, itu di atas bukit, di atas gunung. Kamu pandang dari utara ke selatan, timur ke barat. Semua itu kuberikan kepadamu. Ingat itu saudara? Setelah dia berpisah dari Lot. Loh itu yang
tunjuk dari utara ke selatan itu akan kuberikan kepadamu dan keturunan itu tanah itu ada penduduknya. Bukan tanah kosong. Lah kok bisa-bisanya Tuhan ngomong itu kau kasihin ke kamu. Because he is a king. Favor itu tau gak? Favor. Pada saat raja ngomong misalkan, aku berikan ini kepadamu. Itu menjadi personal law. Gak ada yang bisa ngutak-atik. Gak bisa. Gak bisa raja melanggar, kenapa dia doang yang dikasih? Gak bisa, mutlak. Kingdom, king. Nah Yesus itu beroperasi di atas muka bumi, mindsetnya dia seperti itu. Padahal dia profesinya tadinya tukang kayu, tapi dia punya kingdom mindset. Begitu dia dibaptis, kita tahu ceritanya, dia melakukan pelayanan. Kalimat pertama Yesus di muka umum, apa dia ngomong? Matthew 4:17 please. Kalimat pertama yang diomongkan Yesus di muka umum pada saat dia memulai pelayanan. Tanda kutip, statement of faith. Matthew 4:17. Boleh yang bahasa Indonesia nggak apa-apa. Saudara boleh ikuti di versi saudara. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, aslinya sebetulnya bukan sudah dekat, tapi sudah ada di sini. Repent. Bertobatlah atau apa? Repent. For the kingdom of God is here. Ini adalah kalimat pertama. Sebelum dia mulai pelayanan lain, this is the first statement of Jesus Christ. About what? The kingdom. Bertobatlah. Pernah kepikir nggak kenapa harus bertobat? Kenapa harus repent dulu? Apa hubungannya kingdom and repent? Karena kalau kita mau memahami the kingdom mindset, kita harus repent. Repent, kata repent itu artinya begini, bukan bertobat tuh oke tadinya saya berbuat jahat sekarang jadi baik. Tadinya seorang mencuri, dia tidak lagi mencuri, tadinya berbohong tidak lagi berbohong. Bukan cuma itu, bertobat kata aslinya adalah metanoia, dari dua bahasa meta dan noia, meta and nous. Meta means change, berubah, noia, nous, your mind. Jadi repent atau bertobat adalah change your mind. Ubah pola pikirmu, maka kau bisa tahu the kingdom system. Karena dia datang itu membawa sistem yang baru, orang lain gak ngerti. Apalagi dia ngomong di depan bangsa Israel yang hidup dalam penjajahan. Bisa dibayangkan saudara kalau kita berada di sana, ini come on, what do you mean? Kingdom, kita hidup udah susah, sebentar kau datang bawa-bawa kingdom. Bertobatlah, ubah pola pikirmu. Gitu. Dan setiap kali dia khotbah dia materinya cuma satu. Always the kingdom and the kingdom and the kingdom. The kingdom of God, the kingdom and the kingdom of heaven. You may search your Bible, silakan saudara buka di Alkitab. Kalau saudara pakai digital Alkitab dan saudara ketik kingdom, saudara akan terkejut begitu banyaknya. Dan mostly itu Yesus yang ngomong. Pertama dia mulai, dia khotbah tentang the kingdom. Terus dia bilang juga, untuk itu aku diutus. Luke 4:43. Please. Untuk itu aku diutus. Ada? Ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, iya, Jesus. Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan. I have to preach the kingdom. Sebab apa? Untuk itu aku diutus. Jadi dia ngasih tahu, aku tuh diutus untuk itu. Dia nggak pernah khotbah healing, nggak pernah. Dia khotbah prosperity, nggak pernah. Because healing, prosperity, dan semua yang dibutuhkan mereka itu ada di dalam kingdom system. Maka dia berani ngomong di depan orang-orang, 5.000 orang pada saat dia KKR bilang, carilah dahulu apa? The kingdom, kerajaan Allah dan kebenaran. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sulit dipahami, sulit saudara, nggak gampang. Apalagi di tengah-tengah budaya pada saat itu. Sampai sekarang aja kita masih sulit toh menerima. Carilah dahulu. Berarti apa? Yang lain gak ada yang sepenting ini. Saya mau cari karir Tuhan. Oke, tapi ini dulu. Saya mau cari kekayaan. Terserah, tapi ini dulu. Carilah dahulu. Seek first. Berarti yang lain tidak ada yang first. Yang lain should be second, the third. Gak masuk akal pada saat itu. Tidak, sampai sekarang masih sulit diterima. Gitu. Tapi dia buktikan. Dia datang membawa sistem the kingdom. Dia datang berperilaku sebagai the king. Dia buktikan. Contohnya begini. Ada orang sakit. Kamu sakit apa? Saya buta Tuhan, pengen lihat. Oke, di kerajaanku, gak ada orang buta. Melihatlah. Selesai toh.
Gitu doang. Cuman gitu doang. Saya lumpuh, di kerajaanku nggak ada yang lumpuh. Oke, bangun dan berjalan. Dia mengacak-acak semua sistem yang manusia nggak bisa paham pada saat itu. Yesus nggak pernah mikir, nanti sore kita makan apa ya? Dia KKR 5.000 orang. Nggak ada tim konsumsi. Anak kecil, 5 roti 2 ikan. Di kerajaanku tidak ada kekurangan. Bawa sini. Kasih makan 5.000 orang, masih sisa. That is the kingdom system. Tidak terbatas, dia buktikan saudara. Bahkan dia jalan-jalan, oke dia mau ngajar, tiba-tiba dia jumpa seorang yang bernama Petrus dengan adiknya Andreas. Cuman ngomong, ikut aku. Ikut mereka. Terus dia kesini, dia ketemu nelayan lagi. Yohanes, Yakobus, ikut aku. Alkitab berkata mereka meninggalkan jalannya, meninggalkan ayahnya dan ikut Yesus. Bayangin Yesus tidak datang di depan mereka. Gini Petrus, gini Yohanes, Yakobus, saya punya ministry, saya butuh tim. Ini plannya, this is the business plan begini. Kalau kau ikut aku, begini, kamu akan dapat ini, dalam sekian bulan kamu balik modal. Tapi kamu tinggalin perusahaan ikanmu. Kamu ikut aku. Nggak ada gitu toh. Ikut aku. Mereka meninggalkan semua ikut. Ada apa di manusia ini dengan satu kata? Perusahaan ditinggalin. Ayahnya ditinggalkan. The king. Karena dia yang punya. Bahkan suatu hari dia jalan, ketemu orang kaya. Namanya Matius, pemungut cukai, orang kaya. One word, ikut. Dia nggak bilang, kalau kamu ikut aku, kamu akan begini. Enggak, ikut. Ikut. Ditinggalkan. Pemungut cukai itu orang kaya saudara, karena memungut cukai mereka bekerja untuk Romawi. Makanya disebelin. Yuk ikut aku. Wow, kingdom. Tidak terbatas, dibuktikan. Suatu hari Yesus bilang, saya butuh mobil. Zaman dulu kendaraan bukan mobil, saya butuh keledai. Bilang sama pendara, oke kamu berapa? Ada uang berapa di kas? Ke pasar, beli keledai, cari harganya yang gak usah terlalu mahal. Enggak, pergi, kamu akan jumpai keledai tertambat, lepaskan keledai itu, bawa kepadaku. Kalau ada orang tanya kenapa kau lepaskan, bilang Tuhan membutuhkannya. Hey, come on, keledai itu punyanya orang, ada yang punya. Kok bisa-bisanya dia ngomong, lepasin, bawa ke aku butuh. Kenapa? Karena dia yang punya. The king. Suatu saat dia mau bikin perjamuan makan sama murid-muridnya. Dia nggak bilang, cari ruangan sewa yang kapasitas sekian. Enggak. Dia bilang, kamu ke kota, kamu akan jumpai seseorang yang membawa bejana air, ikuti dia. Dan dia akan menunjukkan kepadamu ruangan atas di upper room. Di situ kamu harus menyiapkan perjamuan makan. Hey, ruangan itu punyanya orang. Tidak tercatat. Kamu tanya sewanya berapa? Enggak. Pakai. Punya raja. Bahkan pada saat diadili di depan Pontius Pilatus dengan gayanya bilang, kamu kok gak mau ngomong sama aku sih? Tahukah kamu bahwa aku punya kuasa untuk menyalibkan engkau atau melepaskan engkau? Apa Yesus bilang? Kau tidak punya kuasa apapun atasku jika tidak diberikan kepadamu dari markas besar dari surga. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Sampai dia bilang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Pontius Pilatus dia bilang, apa? Jadi engkau raja? Ya aku raja. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Itu di pengadilan saudara. Mungkin Pontius Pilatus sudah ngeri. Kenapa? Ini urusannya kalau sampai raja yang ditangkap, ini perang 2 negara loh. Nah maksudnya, tapi Yesus, he's a cool guy, come on. Stylenya itu luar biasa. Pada saat mau ditangkap di Taman Getsemani. Saudara tahu kalau saudara baca di Yohanes. Yudas Iskariot datang dengan para pasukan dengan senjata pedang. Yesus very cool. Kamu cari siapa? Mereka bilang, Jesus of Nazareth.
I am. Jawabnya cuma gitu, I am. Apa yang terjadi? Mereka mundur, terjatuh ke tanah. Kenapa? Gak bisa ditangkap. Dia pernah ngomong, I have power to lay down my life and take it back again. Maksudnya apa? Gak bisa dibunuh, aku tuh gak bisa dibunuh. Kamu tuh gak bisa tangkap aku. 2 kali sampai bilang, I am. Terus dia bangun lagi, para ini apa yang mau nangkap bilang, kamu cari siapa? Jesus of Nazareth. I am, kan udah gue bilang ini aku. Dia gak bilang, ini aku. Enggak. Aku, I am, jatuh tanah. Kenapa? There is power coming out of him. Sampai dia release himself, aku bisa ditangkap sekarang. Dia tidak terbatas. His system. Dan itu dia mau ajarin. Kalau kita baca Alkitab segitu banyak. Oh, satu lagi. Kita tahu kan ceritanya Petrus ngambil pedang. Ya kan? Oh, dia marah sampai ada telinga yang terpotong. Malkus itu hamba imam besar. Sarungkan pedangmu. Yesus bilang apa? Sangkamu aku tidak bisa ambil telepon. Jadi kamu pikir aku nggak bisa telepon ke bapakku sekarang? Dan bapakku akan mengirim berapa? 12 legion, 12 legions of angels. Saudara tahu berapa jumlahnya itu 12 legions of angels? 12 legion malaikat, itu berapa orang? 1 legion berapa orang? Yes, berapa? 6,000. 1 legion 6,000. Jadi kalau you want to mess up with me, I can call 12 legions of angels and my Father in heaven will send 12 legions of angels. Berarti berapa? 6.000 kali 12? Berapa? 72.000 malaikat untuk membela aku supaya aku nggak ditangkap. Dia bisa, tapi dia nggak lakukan itu. Saudara tahu satu malaikat bisa berbuat apa? Kalau saudara baca di 2 Chronicles di Yesaya, one single angel, satu malaikat membunuh 185.000 pasukan Assyrian. Satu malaikat. Bayangin kalau yang turun 72.000. Bubar. He is a king. Berapa kali Yesus mau dilempari batu? Enggak bisa. Maka terakhir dia tergantung di salib. Dia mati. Bahasa aslinya apa? He expired himself. My goodness. Dia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. He expired himself. Kalau enggak dia tuh enggak mati-mati. Gitu loh. He expired himself. Itu yang dilakukan. Dia bawa sistem yang baru. Kita semua menikmati semua itu. Nah kalau kita baca yang di Alkitab itu bukan cuma cerita. Tahu nggak apa? Itu template. Template saudara. Contoh supaya apa? Supaya kita ikutin. Makanya waktu dia ngajari murid-muridnya cara berdoa. Kalau saudara baca. Doa Bapa kami, ingat dong. Ya kan? Bilangnya apa? Bapa kami yang bukan di bumi. Bapa kami yang di surga. Karena Bapa yang memang gak turun ke bumi. Enggak. Kenapa? Karena bumi diberikan buat engkau dan aku. Bapa di surga. Engkau dan aku diberikan bumi, tapi engkau diberikan rohnya. Sehingga kau bisa melakukan persis seperti yang Bapa bisa lakukan. Makanya Bapa kami yang di surga. Habis itu apa? Dikuduskanlah namamu. Itu artinya apa? Acknowledgement. Pengakuan. Which is what? Worship. If you come before the Lord, you tell Him who He is for you. That is worship. Engkaulah yang mulia, namamu kudus. Habis itu apa? Datanglah kerajaanmu. Your kingdom come. Your kingdom come. Di mana? Di bumi, seperti di surga. Bayangkan saudara, itu yang dia mau. Supaya sistem surga, kingdom system itu dibawa ke bumi. Dia tidak bilang bahwa kau akan kubawa ke surga. Apa? Surga itu harus pindah ke bumi. Datanglah kerajaanmu ya di bumi seperti di surga. Jadi kenapa kerajaan surga harus datang? Supaya di bumi tempat kita, our domain itu persis jadi surga.
Itu purpose-nya. Gitu loh. Jadi kita hidup sekarang tujuan kita apa? Jadikan tempatmu hidup, bumimu seperti surga. Kalau engkau di marketplace, engkau di kampus, kampusmu harus jadi kayak surga. Engkau di politik, engkau di government, tempat di mana kau kerja harus jadi surga. Itu tujuanmu. Itu template-nya. Datanglah kerajaanmu di bumi. Tapi itu nggak bisa kalau kita nggak percaya, saudara. Kita harus percaya dulu. Datang kerajaannya di bumi seperti di surga. Baru habis itu personal toh, berikanlah kepada kami makanan, ampuni kesalahan kami, dan seterusnya. Tapi yang nomor satu itu tadi penting gitu loh. Itulah hubungan kita. Gimana? Menjadikan bumi seperti di surga. Now that is the kingdom system. Contoh gini saudara, contoh gini. Zaman dulu itu gini. Kalau saudara baca Alkitab Perjanjian Lama itu banyak terjadi kisah peperangan. Satu negara berperang melawan negara lain, oke? Nah yang terjadi itu begini. Kalau sebuah negara perang, negara A lawan negara B, negara A kalah, maka yang dilakukan adalah semua penduduk negara A itu diangkut ke negara B. Biasanya kotanya dibakar, habis. Dan semua penduduknya diangkut ke negara yang menang, dijadikan budak. Begitu, itu zaman dulu begitu, Perjanjian Lama. Ya kan? Jadi negaranya makanya tahu kan Israel pernah diangkut ke pembuangan Babilonia kan, Nebukadnezar. Ingat toh zaman itu. Mereka jadi budak di sana. Dibakar, bait suci hancur. Karena dua negara perang, yang kalah ya habis sudah. Until tiba-tiba ada satu negara yang melakukan sistem yang berbeda. Negara ini sangat sukses. Kerajaan ini sangat sukses karena dia melakukan sistem berbeda. Apa yang dilakukan oleh negara ini adalah begini. Dia mengalahkan sebuah negara lain, tapi tidak menghancurkan negara tersebut, penduduknya tidak yang kalah, tidak dibawa angkut ke negaranya, tapi apa yang dilakukan? Ini negara kalah. Dia menang, negaranya menang. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengirimkan pemerintahan ke negara yang kalah tersebut. Yang dikirim itu satu, ahli ekonomi, ahli politik, arsitek dikirimkan semuanya, ahli bahasa. Dan tujuannya adalah membuat negara yang kalah itu menjadi persis seperti negaranya. Maka dikirimkan pemerintah, ahli bahasa. Jadi bahasa negara yang kalah itu akan dihapus. Dan kau harus bicara bahasaku, bahasanya negara yang menang. Orangnya tetap di situ. Tujuannya adalah mengubah negara yang kalah menjadi seperti negara yang menang. Dan itu hanya dilakukan pertama kali oleh kerajaan Romawi. Makanya zaman Yesus datang, Israel berada di bawah Romawi. Israel masih Israel, tapi semuanya under Romawi. Itulah fungsinya Pontius Pilatus, governor. Gitu. Pontius Pilatus itu begitu fungsinya. Dan Yesus datang ke atas muka bumi zaman itu. Persis itu sistem kerajaan surga. Ingat saudara, saat di mana engkau berada, engkau harus membuat tempat di mana engkau berada menjadi seperti kerajaanmu. Seperti itu. Makanya semuanya kayak bayar pajak ke Romawi, bangunan-bangunan menjadi model Roma. Pemerintahannya harus diimpor dari Roma. Pontius Pilatus bukan orang Israel, bukan. Orang Romawi. Dan apa yang dilakukan oleh Pontius Pilatus, meskipun kaisar Romawi itu jaraknya ribuan kilometer, dia punya wewenang. Karena perkataannya itu adalah perkataan kaisar. Nah bayangkan kalau engkau tahu sistem ini pada saat engkau berkata di depan orang yang sakit, be healed, maka surga setuju denganmu. Halo, surga setuju denganmu. Kenapa? Karena engkau mengeluarkan perkataan rajamu. Makanya saat Yesus ngomong sama Petrus, kepadamu kuberikan apa? The key of the kingdom. Bukan the keys to the kingdom, the keys of the kingdom. Kunci kerajaan. Kunci itu untuk apa saudara?
Kunci ya untuk buka. Tapi nggak cuma untuk buka, untuk nutup juga toh. The keys of the kingdom, apa yang kamu ikat, ini yang Yesus ngomong, di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Berarti apa? Power and authority diberikan kepadamu. Gitu. Kalau engkau katakan sesuatu, surga setuju kepadamu. If you believe, kalau kau perkatakan sesuatu, surga setuju kepadamu. Makanya orang lahir baru itu harus dikasih Holy Spirit. Because Holy Spirit is the government. Holy Spirit itu governmentnya. Maka si Pontius Pilatus berani banget ngomong. Dia nggak ngomong begitu di Yesus di hadapan dia. Dia harus mengadili Yesus. Yesus bilang dia raja. Ini urusannya raja sama perwakilan raja. Dia enggak, tar dulu ya, saya telepon kaisar dulu. Enggak toh. Dia berani ambil keputusan. Karena dia tahu, apapun yang diambil keputusan dia, kerajaan Romawi, kaisar akan setuju. That is powerful, saudara. Powerful. Itu yang diajarin Yesus. Apa yang kau ikat? Maksudnya apa? Kau buka dan kau tutup. Jadi di dalam kingdom, tadi saya sudah jelaskan, tidak ada kepemilikan karena segala sesuatu itu punyanya raja. Mutlak kuasanya si raja. Makanya kalau saudara pelajari ilmu tata negara, ada yang namanya commonwealth. Tahu toh? Because the wealth is common. Itu di dalam kingdom system. Gitu. Semua milik raja. Gak ada kepemilikan, gak ada. Yang ada adalah akses. Akses. Jadi kalau kau diberi akses atas segala yang ada di dalam kerajaanmu. Dan kau ditempatkan di tempat lain, which is bumi. Tugas kita menjadikan bumi seperti surga. Itu aja. Itu. Makanya kita lahir baru terus dikasih bahasa yang baru toh. Iya toh. Kalau sebuah negara menguasai negara lain, negara yang kalah kan harus mempelajari bahasanya yang ini tuh. Makanya saudara tahu bahwa orang-orang yang tua di Indonesia mereka rata-rata bisa bahasa Belanda. Kenapa? Karena dulu Indonesia dijajah Belanda. Kalau engkau diutus ke bumi dari kerajaanmu di surga, dan engkau harus menjadikan bumi seperti di surga, maka engkau diberi bahasa dari surga. Halo. That is the sign bahwa engkau adalah utusan. 2 Corinthians 5:20 please. 2 Korintus 5:17. Jadi kami adalah apa saudara? Rasul Paulus tahu. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami dalam nama Kristus. Kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Boleh King James Version please? Utusan ya, remember, utusan. Kita lihat yang, this is stronger. Now, we are what? Ambassador itu apa? Duta besar toh. Duta besar. Utusan is good enough, but ambassador is different. Ambassador sudah pasti utusan, tapi utusan belum tentu duta besar. Duta besar itu apa saudara? Duta besar itu adalah seseorang yang mewakili sebuah negara atau kerajaan dan dia ditempatkan di negara lain untuk apa? Tahu nggak? Untuk supaya negaranya punya influence atas negara tersebut. Influence, pengaruh. Dan seorang utusan duta besar, dia hanya bisa berbicara mewakili negaranya. Dia tidak bisa mengeluarkan pendapat pribadi. Tidak bisa. Enggak bisa. Dan dia tidak akan pernah menjadi warga negara di mana dia ditempatkan. Makanya Paulus bilang kewargaanmu bukan di bumi. Meskipun kau ditempatkan di bumi, kewargaanmu adalah di surga. Karena engkau di sini utusan.
Sehingga pada saat engkau buka mulut, harus yang keluar dari mulut kita adalah ini saudara. Undang-undang kerajaan surga. Gitu. Karena kita mewakili kerajaan surga. Gitu. Apa tadi tugasnya? Influence. Influence and influence. Gitu. Boleh lagi barusan? Lihat. Ini dia. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ that be you reconcile to God. Garis bawah kata reconcile, 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 rekonsiliasi. Yang artinya apa dalam bahasa Indonesia? What is it? Pendamaian salah satunya. Tapi sebetulnya rekonsiliasi itu begini saudara. Reconcile. Dari bahasanya sebetulnya concile, terus dikasih prefix re. Concile. Concile itu sama ada hubungannya dengan consolidate, nah itu akarnya perkataannya sama. Maksudnya apa? Kalau direconcile, dua pihak direconcile berarti dua pihak itu punya pemikiran yang sama. Setuju akan sesuatu yang sama. Reconcile, bukan cuma didamaikan. Mundur satu ayat boleh ke 19-nya. Ya. Nah, kenapa dipakai kata, lihat yang kata terakhir nih, tuh. To it that God was in Christ reconciling the world unto himself. Kenapa harus direconcile dunia? Karena dunia jatuh ke dalam dosa. Not imputing their trespasses unto them and had committed unto us the word of reconciliation. Now, ministry yang diberikan kepada kita adalah ministry of reconciliation. Saudara boleh baca ini dari ayat 17 sampai 21-nya. Saudara akan temu di situ. Ministry of reconciliation berarti apa? Membuat supaya dunia ini di mana engkau berada dan aku berada itu setuju dengan firman Tuhan. Ministry of reconciliation. Kita terdiri dari spirit, soul, and body. Kalau spirit kita direkonsiliasi, itu namanya salvation. Kalau jiwa kita direkonsiliasi sama Tuhan, namanya deliverance. Kalau fisik kita direkonsiliasi, namanya healing. Dan itu ministry yang diberikan Tuhan buat kita. Yesus sudah ngasih contoh, kita harus buat itu. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud. Matthew 24:14 please. Yes. And this gospel of the kingdom. This gospel of the kingdom. Not any gospels. Specific. Injil kerajaan. Kenapa sampai dikatakan this gospel? Because there are many different gospels. This gospel of the kingdom shall be preached in all the world. World ini bahasa aslinya adalah kosmos. In the Greek. Yang artinya apa? Sistem. Jadi kalau saudara ada di sekolah, that is your world. Itulah sistem di sana. Jadi the gospel of the kingdom harus diberitakan di situ. Di sistem di mana engkau berada. Engkau di marketplace, di situ harus ada sistem surga. Diberitakan. For a witness unto all nations, segala bangsa. And then the end shall come. Baru kesudahannya tiba. Kita menantikan kesudahannya toh. Tapi itu baru tiba jika ini kita lakukan. Oke. Nah kebiasa saudara. Ya karena waktunya semua hampir habis. Saya akan tutup begini. Jadi kembali ke pertanyaan. Yesus mati Jumat Agung. Yesus bangkit Minggu. What's next? Lalu apa harus kita lakukan? Oke, dua scripture lagi. Oke, Mark 16, please. 15 to 18. Mark 16, 15 to 18. Ini adalah kalimat terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Mark 16, 15 to 18. And he said unto them, berkata kepada mereka, pergilah kemana? Seluruh dunia. And preach the gospel to every
people, every nation, every creature, pretty much everything. Next, please. Ya, mereka yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan berada di dalam penghukuman. Next, please. And these signs, plural saudara, signs, banyak tanda. Tanda-tanda ini akan mengikuti mereka yang percaya. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues. Ingat tadi, ya, termasuk di dalamnya mengusir setan. Lalu next, they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Itu berikutnya. Maksudnya apa? Giliranmu. Jadi itu. Yesus mati, Yesus bangkit. Walaupun itu belum selesai. Paket redemption itu belum selesai saat salib, belum. Harus bangkit dulu kan, salib itu baru mati, bangkit. Habis bangkit selesai, belum saudara. Sampai kapan? Sampai the government, siapa? Holy Spirit itu kembali kepadamu. Baru itu selesai. Pentecost. Habis itu apa? Giliranmu. Matthew 28:18, please. 18 to 20. Matthew 28. Boleh bahasa Indonesia? Matius 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di mana? Di surga dan bumi. Kepadaku telah diberikan, karena tadinya bukan dia yang pegang. Kuasanya ada di mana tadinya? Tadinya dari Adam kan pindah tangan ke iblis. Sekarang pindah lagi ke Adam yang lain, Adam yang kedua, Adam yang terakhir. Makanya dia bilang, kepadaku telah diberikan segala. Ya. Segala itu berarti apa? Enggak ada yang tersisa, semuanya udah. Di surga dan di bumi, lanjut. Karena itu, mirip toh yang tadi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus yang bilang ya, bukan jadikanlah semua bangsa muridmu, muridku. Ya, bukan muridmu. Oke. Dan baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu lagi 20, yes. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan, this is very important, ketahuilah, I am with you. I am with you sampai seterusnya. Jadi kalau kita diutus, kita jadi utusan, ketahuilah yang menyertai engkau adalah ini. Yang punya kuasa. Dan bukan cuma kuasa, segala kuasa. Tim musik boleh kembali. Segala kuasa, semuanya. Gak ada yang kecuali. Jadi apa? Giliranmu. Your turn. Your turn. Gitu saudara. Kalau kita bicara tentang the power and authority, mungkin gak semua orang suka. Karena begitu saudara dibilang, oke, so kau diberikan kuasa, kau diberikan otoritas. Setiap kita akan tahu, oh berarti ada tugas nih habis ini. Betul gak? Saya harus melakukan sesuatu. Karena saya udah diberi kuasa, saya udah diberi otoritas. Berarti ada tugas yang harus saya kerjain. Makanya gak banyak orang suka. Tapi saya katakan saudara, itu udah terlanjur. Itu udah terlanjur. Begitu kita percaya Yesus, paketnya kita terima. Tinggal percaya apa enggak, mau lakukan apa enggak. Dia tuh memanggil orang bukan orang yang mampu. Oh, dia panggil, dia memampukan orang yang terpanggil. Bukan memanggil orang yang mampu. Karena banyak orang yang mampu di luar sana tidak terpanggil. Tapi dia memampukan orang yang terpanggil, itu bedanya. Jadi kita nggak perlu datang pada waktu Bapak, Lord, I cannot do this. Dia tahu lah sudah, dia tahu kita nggak bisa, dia tahu kita nggak mampu. It's not your ability, but your availability yang dia cari. Dan itu dia nggak bisa paksa, nggak bisa. Until you surrender your life, you surrender your time. Satu lagi, saudara ingat. Pada saat Yesus mengutus 12 muridnya, pergi ke kota-kota yang di depan dia. Yesus pesan apa? Jangan bawa uang, jangan bawa 2 kasut, jangan bawa apa-apa di dalam tasmu.
Gak boleh bawa apa-apa. Aneh gak? Yesus gimana nanti kalau kita butuh sesuatu? Dia beroperasi 100% in the system of God. Di mindset Yesus, semuanya milik aku. Dan dia aplikasikan ke muridnya. Kamu pergi ke kota-kota, gak usah bawa apa-apa. Itu kayak dipaksa, kamu harus hidup dari iman. Karena begitu engkau bawa sedikit, yang sedikit itu yang akan kau andalkan. Makanya gak boleh bawa apa-apa. Gak boleh bawa apa-apa. Dengan demikian apa? Kita tahu, Lord, it's you Lord. Engkau yang memampukan. Ilustrasi. Lukas 18 ayat 8 bilang gini. Jika anak manusia datang ke atas dunia ini. Ini sedih saudara. Apakah dia akan menjumpai iman? Ini Yesus yang ngomong loh. If the Son of Man comes back. Apakah dia masih menjumpai iman di atas dunia ini? Yesus yang ngomong gitu. Bayangin dia meragukan masih ada iman gak ya? Kalau aku balik. Dia tahu suatu saat ada yang namanya iman itu langka saudara. Nyadar gak saudara? If we have everything that we need, we don't need faith. Kalau kita udah punya semua, tanpa sadar kita gak perlu itu iman. Kalau kita punya semua, kita punya uang, kita mau ngapain aja bisa. Apa kita masih berdoa minta tolong Tuhan untuk melakukan sesuatu? Tanpa sadar? No. Kalau saat ini tiba-tiba Tuhan Yesus datang di hadapan kita, berdiri di sini dan dia bilang, halo, saya perlu volunteer, gak usah banyak-banyak. 1-2 orang aja untuk mengubah Sydney. Apakah di antara kita ada yang angkat tangan? This is me Lord, send me. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Apa ada yang berani ngomong gitu? Sulit dibayangkan. Dia untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Sekitar 2 juta lebih orang. 1 saja dia perlu, Musa. Dia untuk membawa bangsa Israel belajar tentang praise and worship. Dia bikin 1 saja raja, David. Bahkan sebelum dia meng-create sebuah bangsa yang namanya Israel, bangsa pilihannya. Dia cuma panggil 1 orang, Abraham. Untuk dia menyiapkan, membebaskan bangsa Israel dari kelaparan. Dia cuma kirim 1 orang ke Mesir yang namanya Yusuf. Gak usah banyak-banyak. Untuk menjungkir balikan dunia dengan the system of God, the kingdom of God. Dia panggil 12 orang jadi rasul. Nggak banyak saudara. Jadi kalau dia datang saat ini, bayangkan. Dan dia bilang, saya butuh volunteer. Untuk mengubah nggak usah seluruh Australia. Your city, Sydney. Atau kalau saudara dari bangsa Indonesia, engkau yang online kalau ada yang dari Indonesia untuk mengubah kotamu. Apakah engkau akan mengangkat tangan? Ini aku Tuhan, utus aku. Aku percaya. Utus aku Tuhan. Aku mungkin gak mampu, tapi engkau yang mampukan aku. Apa ada yang orang berani seperti itu? Let us pray. Boleh saudara tundukkan kepala dan berdoa. Glory to God. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Sesungguhnya kami ini milik-Mu, Bapa. Engkau yang telah memampukan kami saat Kau memanggil kami dengan memberikan Roh-Mu sendiri kepada kami. Dan itu adalah roh yang persis sama yang ada di dalam Yesus. Sehingga kami saat ini bukan jadi orang-orang yang biasa. But the moment we say that, Jesus, you are my Savior. The moment we say that you are my Lord, you are not gonna be the same again. Maybe you don't feel it, but the moment Holy Spirit
comes upon you. Alkitab berkata, engkau jadi manusia lain. Kau bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kau lakukan sebelumnya. Karena Holy Spirit. Saatnya, jika engkau mau. Sebentar saudara, just between you and the Lord. Just between you and Lord. Jangan perhatikan kiri kananmu. Kalau ada saudara dalam hatimu saat ini, dalam hatimu engkau berkata, ini aku Tuhan, aku mau. Jika ada, boleh angkat tangannya. Hanya yang mau. Hanya yang mau. Jika ada. Gak semua gak apa-apa. Gak usah khawatir kiri kananmu. Jika ada, ini aku Tuhan. Yes, yes, thank you. Yes, thank you. Yes, thank you Lord. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ini adalah alat-alat di tanganmu. Bagi tangan yang terangkat, kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh berdiri di tempat. Ingat, sekeliling kita banyak malaikat yang memperhatikan. Jangan malu, jangan takut. Hanya yang mau, hanya engkau yang tergerak hatimu. Jangan ragu. Yes, thank you. Yes, Tuhan, ini adalah orang-orang-Mu. Bagimu saudara yang tangan-tanganmu terangkat. Listen carefully. Right here, right now, saat ini. At this moment, hari ini, di tempat ini. Bahkan malaikat menyaksikan engkau. Hidupmu tidak akan sama lagi. Something great is about to happen. Engkau akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Engkau akan diutus kemanapun engkau pergi. Engkau akan memberitakan the system of God. Hidupmu tidak akan sama lagi. Maybe it's not gonna be easy, but remember, kata Yesus, ingat, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Sekarang giliranmu, karena aku menyertai engkau. Rohku kuberikan kepadamu. Bukan hanya bersamamu, tapi untuk diam di dalam engkau. Di dalam engkau, dan aku tidak akan meninggalkanmu. Bapa, ini adalah orang-orangmu, anak-anakmu. Anak-anak panah di tangan pahlawan, engkaulah itu. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. I speak blessing upon you. Aku lepaskan berkat atasmu. Fresh anointing coming upon your life now. Fresh anointing turun atasmu saat ini. Turun atasmu saat ini. Engkau akan melihat, bahkan engkau akan merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Now go to all nations. Now go to all nations. Now speak the word of God. Now speak the word of God. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Oh yes Jesus. Oh, thank you Jesus. Yes, namamu kudus Tuhan, namamu kudus Tuhan. Engkau layak Tuhan. Mari saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Namamu kudus Tuhan. Holy Jesus. Boleh angkat pujian ini saudara dengan sepenuh hati. Oh Lord, oh Lord, oh yes Lord, yes you are Lord. And great
your name is great and greatly to be praised. For your name is great. Your name is great. Greatly to be praised. Glory to you, Lord Jesus. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord. Glory to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Dan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena hanya Engkau yang layak dipuji, layak disembah. Sekarang dan selama-lamanya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Haleluya.